Oke, geng. Untuk pembahasan soal TO yang berikutnya ya, geng ya. Suatu senyawa mengandung 54,80% karbon, 8,06% hidrogen, 11,29% nitrogen, dan sisanya oksigen. Dengan dikasih tahu nilai AR dari setiap unsurnya ya, geng ya. Senyawa tersebut mempunyai MR sama dengan 124. Jumlah atom N dengan nilai L 6,02 kali 10 pangkat 23 yang terdapat dalam 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol senyawa tersebut adalah. Oke, nah berarti kan geng, soal ini kita disuruh cari ada berapakah jumlah atom dari si N-nya yang terdapat di dalam 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol senyawa. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol ini bukan mol dari atom N-nya. Tapi ini adalah mol dari senyawanya, geng. Nah, yang berarti kalau kita pengen ngitung berapakah jumlah dari atom M-nya, nah, maka yang kita butuhkan itu adalah mol dari si N-nya, geng. Baru dikaliin dengan bilangan Avogadro atau dilambangkan dengan si L ya. Oke, jadi gimana caranya bang kita ngitung mol dari N-nya? Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, ya kita harus tahu dulu dong ada berapakah jumlah unsur N yang terdapat dalam senyawanya. Nah, kalau kita misalkan senyawanya ini tadi kan tersusun dari ada unsur C, ada unsur H, ada unsur N, dan ada unsur O-nya. Yang jumlah unsurnya kita masih belum tahu, geng. Berarti kita misalkan C-nya sebanyak X, H-nya sebanyak Y, N-nya sebanyak Z, dan O-nya misal dia adalah sebanyak A. Nah, yang berarti kita harus cari dulu berapakah jumlah dari si Z-nya ini. Nah, caranya gimana bang? Jadi caranya, kalau biar tahu berapakah indeks ya atau jumlah unsur yang terdapat dalam sebuah senyawa, kita dapat gunakan di sini dengan menggunakan hukum Pros, geng. Bang, kenapa sih pakai hukum Pros gitu? Karena gini, geng, hukum Pros ini dapat kita gunakan, oke, apabila di soal itu menghubungkan massa dari si unsur penyusun senyawa tersebut. Jadi kalau seandainya yang ditanya adalah massa unsurnya, geng, atau massa unsurnya yang dikasih tahu ya dari sebuah senyawa tersebut, kita bisa gunakan hukum Prosnya, geng. Nah, atau yang kedua itu adalah dihubungkan dengan kadarnya, geng. Kadar atau persen massa dari si unsur penyusun sebuah senyawa tersebut. Oke, ini bisa kita gunakan si hukum Pros. Nah, jadi sekarang gimana sih bang rumus yang kita gunakan dalam hukum Pros ini? Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau kita punya senyawa, geng, anggap senyawanya adalah AXBY. Apa sih arti AXBY, bang? Berarti kan gini, geng. Kalau AXBY itu maksudnya adalah ada unsur A yang jumlahnya di dalam senyawa tersebut sebanyak X, dan ada unsur B dalam senyawa tersebut jumlahnya adalah sebanyak Y. Nah, jadi kalau kita pengen ngitung berapa dari massa unsur A-nya doang, oke, maka dapat kita hitung. Caranya adalah dengan ya jumlah dari unsur A-nya, geng, dalam senyawanya. Yang tadi adalah sebanyak X kan? Kita kaliin dengan AR dari A-nya, geng. Oke, per MR dari senyawanya. Siapa senyawanya? Yoi, adalah AXBY. Berarti per MR dari si AXBY-nya. Oke, kita kalikan, geng, dengan siapa? Massa senyawanya. Berarti siapa tuh, bang? Ya, massa dari AXBY-nya. Ini kalau massanya ya. Nah, kalau persen massanya gimana, bang? Ya, berarti kalau persen massa, persen dari si A-nya, geng. Caranya adalah, ya sama ini juga X dikalikan dengan AR dari A-nya, geng. Dibagikan dengan MR dari AXBY-nya juga. Tapi bedanya adalah di sini kita kalikan dia dengan 100%. Oke, bisa ya, geng ya? Nah, berarti berdasarkan hukum Pros ini, kalau kita pengen ngitung berapakah jumlah unsur N yang terdapat dalam senyawanya, ya langsung kita buat, geng. Berarti kan gini, kalau kita ambil dari hukum Pros, kalau kita pengen ngitung kadar dari N-nya, maka caranya adalah jumlah dari N, geng, dalam senyawanya. Yang berarti tadi kita misalkan sebanyak si Z. Dikaliin dengan siapa, bang? Ya dengan AR dari N-nya. Oke, per MR dari senyawanya. Senyawanya siapa, bang? C, X,
H, Y, N, Z, dan O-nya sebanyak A ya. Ini tadi senyawanya. Oke, langsung kita kalikan dengan 100%. Oke, tinggal masukkan angkanya, geng. Persen dari N-nya tadi berapa? 11,29 ya, kita bulatkan aja ya, geng ya. Ini menjadi 11,3. Z-nya ini yang mau kita cari. AR dari N berapa tadi, geng? Adalah 14 ya. Seperti yang ada di soal. MR dari senyawanya itu dikasih tahu, 124. Oke, langsung dikalikan dengan 100. Sengaja nggak abang buat persennya ya, karena sama-sama mati nanti di sini ya, geng. Berarti langsung dikalikan 100 ya, geng ya. Berarti kan ya tinggal kali silang loh. 11,3 kali 124. Nah, ini dapatnya nanti kurang lebih adalah 1401,2, geng. Yang berarti di sini tinggal Z dikali 14 dikali 100. Berarti kan dapatnya adalah 1400 Z. Berarti kan dari sini, geng, kita bisa dapat nilai dari Z-nya itu adalah 1401,2 dibagi 1400, kita bulatkan ini menjadi 1 ya, geng ya. Nah, yang berarti jumlah unsur N-nya di dalam senyawa tersebut itu adalah sebanyak 1. Nah, yang berarti kalau jumlah unsur N-nya adalah sebanyak 1, maka mol dari N-nya, karena jumlah unsurnya adalah 1, maka ini akan sama, geng. Berarti dengan mol dari senyawanya. Nah, yang berarti jumlahnya itu adalah sebanyak yang sesuai dengan di soal tadi, 2,5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 mol. Oke, sekarang tinggal kembali ke rumus yang paling pertama tadi. Berarti kalau kita pengen ngitung berapakah jumlah dari atom N, tinggal masukkan, geng, mol dari N-nya. Yang tadi dapatnya adalah sebanyak 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Oke, kita kalikan dengan bilangan Avogadro yang nilainya adalah sebesar 6,02 dikalikan dengan 10 pangkat 23. Berarti, geng, kita kalikan jadi berapa dapatnya ini? 2,5 dikali 6, kali 10 pangkat minus 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti dapatnya adalah sebesar 1,505 dikalikan dengan 10 pangkat 21 ya, geng ya. Berarti 1,505 kali 10 pangkat 21 jawabannya berarti adalah yang A. Oke, geng.